Mas Pinara dulu ya, tak bikinnya kopi. Lah itu Mas anaknya udah sudah pulang sekolah ya. Ya itu pulangnya sendiri gitu. Nah, lari-lari. Iya. Pemberani ya Bude ya? Iya. Halo. Neng Sari ini pernah pengen punya sepeda. Iya. Ini yang goes. Oh, yang goes. Coba ini diterima, ini rezeki. Sampai hitung cukup nggak kira-kira untuk beli sepeda apa pancal ya? Sepeda goes, hitung dulu. 2.500.000 nih. 2.500.000. Hah? Kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Welirang di Pacet bagian selatan. Hari ini kita akan sowan lagi di suatu lokasi yang ada di bawah jurang sana, di dasar lembah yang diapit kiri kanan oleh tebing ya, atau perbukitan. Nah, sebelah kiri ini adalah ladang milik keluarga yang tinggal di sana. Tujuan saya hari ini sebenarnya ada satu misi, satu untuk silaturahmi dan dua untuk menyalurkan suatu amanah dari saudara kita yang berada di Malaysia. Beliau titip rezeki untuk Neng Sari dan keluarganya, pun saya nanti juga ada sedikit rezeki untuk sebagai apa ya, tambahan bisa meringankan sedikit beban mereka. Mudah-mudahan orangnya ada tuh kelihatan. Ibunya Neng Sari sedang beraktivitas menyapu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu keluarga yang ada atau keluarga yang tinggal di dasar lembah ini. Di beberapa video kemarin sudah kita tayangkan bahwa keluarga ini memang tinggal di sini sudah bertahun-tahun ya, menghuni suatu bekas tempat wisata yang dimana beliau dulu berasal dari Solo karena ada suatu musibah terkait utang piutang, rumahnya disita bank dan akhirnya merantau ke Surabaya. Pun setelah di sana mereka dipecat dari pekerjaannya sehingga anaknya pun ikut mendapat imbasnya, yaitu drop out dari sekolah. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali sowan ke sini. Assalamualaikum. Bude, apa kabar? Sehat Bude? Ya, ngapunten. Ini Bude kok di rumah tadi? Iya, sekarang saya di rumah, nggak boleh bapaknya ikut ke hutan. Oh, gitu. Sudah nggak pernah pergi ke hutan lagi. Oke. Dulu ya, tak bikinnya kopi. Repot-repot, Bude, nggak apa ya? Kopi aja. Terima kasih. Kita akan istirahat dulu di sini. Kopinya pahit aja Bude ya. Request ini ceritanya ini. Lah ini Mas kopinya pahit. Alhamdulillah, terima kasih Bude, maaf merepotkan nih. Ini ada camilan diteri tetangga kemarin. Terus itu aja Bude, saya habis sarapan tadi. Kita ngobrol aja dulu santai sini ya. Ya. Seruput ini kopinya, mantap ini Bude. Alhamdulillah, kelihatan sehat ya Bude ya. Nggih, alhamdulillah sehat. Iya, jadi Bude sekarang sudah tidak ke hutan. Boten. Kalau Pak De atau Bapak kemana? Ke hutan? Ke hutan. Jadi liburnya pas hari apa? Jumat ya? Hari Jumat. Ya, pas libur ke hutan itu pas hari Jumat saja. Nah ini Neng Sarinya kemana? Sekolah Mas. Oh sekolah? Iya. Alhamdulillah sudah sekolah. Iya. Alhamdulillah berkat panjenengan dari sini. Terus Pak Kepala Dusun ke sini itu untuk menyekolahkan Neng Sari itu Mas. Sekarang udah sekolah. Itu Mbak Leni lagi, SMP lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi ada pertolongan dari orang yang dermawan dan baik hati. Pak Kepala Dusun gitu ya? Iya. Yang katanya temannya Bapak. Iya. Berkenan menyekolahkan Neng Sari lagi. Iya. Tapi ya nggak apa-apa walaupun mengulang lagi SMP-nya. Tapi kan yang penting sekolah gitu loh Bude ya. Rezeki buat Neng Sari supaya cita-citanya kelak bisa terwujud kan ngoten nggih. Nggih. Jadi ini tadi ada berkat ya Bude ya. Dari mana? Dari orang kampung. Berkatnya dari orang kampung. Iya. Lah ini Mas ada ini. Ya, ada taruh situ nasi, aja Bude. Ada nasi mau tak jemur itu Mas, kan banyak kemarin. Nggak habis, dijemur besok dibikin nasi lagi masih bisa. Oh dikarak gitu ya? Iya, dikarak. Nggak habis, berarti saking banyaknya ya
nggak satu orang aja yang ngasih, ada 3 orang, mungkin kalau 4 orang. Mungkin kasihan melihat saya dikasih, kan saya nggak ikut barian banjaan gitu, nggak ikut. Dikasih sama orang kampung, dianteri ke sini sama Pak Kepala Dusunnya juga ngasih. Jauh-jauh nganter berkat ke sini ya? Iya. Berarti melihat jenengan prihatin gitu ya keadaan jenengan yang tinggal di hutan ini gitu mereka. Ya ada yang ngasih uang, ada yang ngasih beras. Pokoknya sepulang sampean dari sini tuh ada orang yang ngasih aja, nggak tahu orang dari mana itu datang ke sini ngasih. Apakah setiap hari, Bude? Kadang 2 hari sekali, kadang ya pagi ada, sore, kadang ya malam itu ada yang ke sini. Ngasih itu Neng Sari itu uang buat sangu sekolah gitu. besok. Iya. Jadi ya mungkin itu doa-doa panjenengan yang sudah diijabah Gusti Allah, Bude. Iya. Jadi rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka kan seperti Iya. itu. Ya mudah-mudahan nanti semakin ke sini, semakin ke depan ada perubahan dan kehidupan panjenengan sekeluarga kan gitu. Amin. Ya kemarin itu Mas ada jalangan. Bapaknya dari hutan itu nggak tahu tangannya itu dibebel, nggak tahu kena apa itu, selio. Tak bawa ke puskesmas, ada yang ngasih rezeki, ada yang ngasih bantuan itu Mas, tinggal uang sedikit tak bawa ke puskesmas. Kayak gitu itu nggak mau berhenti ke hutan aja. Memangnya orang nggak ada, kalau nggak keluar ya nggak ada. Meskipun sakit, bapaknya Neng Sari ini tetap beraktivitas tetap ke hutan. Berangkat ke hutan. Berarti ini tadi tangannya juga belum sembuh dari sakitnya? Belum, masih digendong gini, tak suruh berhenti istirahat di rumah ya nggak mau. Ya udah saya biarin aja, yang penting tetap pulang gitu aja. Iya. Mudah-mudahan segera sembuh ya Bude ya. Iya. Keselio gitu ya. Iya. Namanya juga resiko pekerjaan. Ke hutan ya pasti identik dengan jatuh kah atau kepleset atau apa kan gitu ya. Kadang kerja kantoran pun juga seperti itu. Sering-sering duduk kena AC juga nanti gampang kembung, gampang masuk angin kan gitu ya Bude. Pokoknya itu Mas, alhamdulillah semenjak panjenengan dari sini, bantuan itu kalau cara Jawa itu maler, ada aja yang ngasih. Iya. Saya keluar kampung gitu ada yang manggil, ngasih beras, ngasih pokoknya ngasih makanan lah. Apalagi kalau saya lewat sama Neng Sari itu banyak yang manggil, banyak yang ngasih. Iya. Kadang sore, kadang pagi. Iya. Tiap hari kayak gitu. Tapi ya jarang saya keluar ke kampung itu kalau nggak beli-beli lauk gitu. Ya wes di sini aja di gubuk ini nunggu Neng Sari pulang sekolah. Iya. Kalau ke hutan sih nggak boleh sama bapaknya, soalnya Neng Sari udah sekolah lagi. Ntar pulang nggak ada orang. Iya. Jadi lebih fokus untuk merawat atau menjaga Neng Sari gitu ya. Jadi memang pertolongan Tuhan itu terkadang datangnya tidak disangka-sangka, melalui apapun, kadang melalui siapapun kan gitu. Termasuk dengan kehadiran saya di sini ya itu mungkin petunjuk dari Tuhan supaya saya ke sini kan gitu. Iya. Pokoknya terima kasih sama panjenengan Mas. Semenjak sampean dari sini tuh, alhamdulillah rezeki itu tiap hari ada aja. Alhamdulillah disyukuri nikmat yang diberikan Tuhan ya kan. Iya. Di balik kesusahan pasti ada hikmah yang nanti kedepannya bisa jenengan dapat. Siapa tahu dari Neng Sari ketika nanti sudah lulus sekolah mendapat pekerjaan yang layak kan gitu ya Bude ya. Jadi ini pulangnya sore Neng Sari ini. Iya, sebentar lagi pulang. Sebentar lagi pulang ya. Iya. Ya nanti kita sekalian ingin nunggu Neng Sari, ingin lihat seperti apa Neng Sari wajahnya semringah kah atau masih muram kan gitu ya. Itu kadang-kadang ya sedih, namanya anak itu lah dari sekolah kan terus pulang melihat keadaan kayak gini, kalau di luar kan mesti gitu, sedih katanya gitu. Selalu ingin seperti teman-teman. Iya, seperti kadang-kadang kan dibarengi temennya pakai itu loh Mas, sepeda koel gitu. Pulang-pulang ya kepingin katanya, tapi enggak minta, cuma ngomong-ngomong aja. Oh, pernah ngomong kalau pengen punya goes sepeda ya gitu. Tapi enggak minta gitu. Temanku tadi dibarengi, aku digoncet Bu gitu. Ya wis namanya orang tua ya, gimana? Kayak mau gimana ya, ada di depan anak, ntar anaknya tambah kepikiran. Ya tak hibur aja ya, nunggu ntar kalau ada rezeki beli gitu aja.
Ya namanya anak-anak ya, Bude ya, mungkin ingin mengutarakan suatu keinginan tapi melihat sikon atau situasi atau keadaan orang tuanya seperti ini, jadi ingin mengucapkan susah. Nah, itu Mas anaknya udah Oh, pulang sudah pulang? dari sekolah ya. Oh, Gitu ya, sudah Ki. pulang. Ya itu Iya. pulangnya sendiri gitu. Nah, lari-lari. Iya, pemberani ya Bude ya. Iya. Ya gitu. Wajahnya kayak melas Mas kalau Iya. habis sekolah itu. Halo, Pe, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aduh cantiknya anaknya Bude. Pulang sekolah ya? iya. Sekolah baru ya? Iya. Jalan kaki? Ya. Nggak capek? Maya. Lumayan, aduh alhamdulillah. Jadi Ning Sari sekarang sudah Iya. sekolah lagi supaya bisa mengejar cita-citanya kelak ya Ning Sari ya. Gimana HP-nya sudah baru lagi? Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah punya HP ini. Jadi setiap hari pulang pergi sekolah jalan kaki sampai sekolahan. Enggak tapi kalau berangkatnya jalan kaki Om, tapi kalau pulangnya diantar temen tapi cuma sampai jalan aspal. Oh situ, naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Tadi kata Bude, katanya ibunya Ning Sari ini pernah pengen punya apa namanya sepeda, Iya. sepeda motor. Enggak, sepeda goes. Oh sepeda goes. Iya. Itu kalau misalnya beli itu sampai berapa sepeda goes gitu kira-kira? Kalau saya tanya-tanya temen itu yang bekas-bekas 700.000 udah dapet. 700.000 sudah dapat ya. Tapi bener bisa naik sepeda nih Sari? Bisa. Bisa. Oh pernah belajar naik sepeda juga waktu di Surabaya itu? Tapi yang goes. Oh yang goes. Kalau sepeda motor nggak bisa. Di awal kan kita sudah ngomong ya Bude ya. Iya. Tuhan itu memberi pertolongan itu melalui apa saja dan tentunya rezeki itu tidak disangka-sangka. Iya. Jadi ini Ning Sari punya hajat atau punya niat ingin memiliki sepeda goes. Yang saya pikir sepeda motor. Kalau sepeda motor kan Enggak wah, mahal. Iya. Jadi memang awal tujuan saya ke sini sebenarnya saya mau ke sini tuh hari Minggu, cuman kok ada amanah yang harus saya sampaikan, jadi saya nggak bisa menahan ya untuk segera datang menyampaikan amanah tersebut. Ada hamba Allah yang dari Malaysia, mungkin saya sebut namanya juga Pak Raffi ya, Haji Raffi atau siapa yang sudah melirik tayangan video kemarin. Ternyata beliau tuh ternyuh melihat keadaan panjenengan sehingga menitipkan menyisihkan rezeki untuk disampaikan ke panjenengan melalui saya. Dan saya juga ada niat memang untuk memberi rezeki buat Ning Sari dan panjenengan, tapi sebenarnya tidak kita agendakan sedekat ini. Nanti kapan-kapan gitu saya kesini. Tapi ya sekarang ada dorongan dari hati untuk segera saya sampaikan. Dan jelalah kok Ning Sari tadi menyampaikan seperti itu, pingin sepeda goes ya gitu, Ning Sari ya. Iya. Nah ini coba ini diterima, ini rezeki. Sampai hitung cukup nggak kira-kira untuk beli sepeda pancal ya, sepeda goes, dihitung dulu kira-kira cukup. Kalau kurang saya tambahin nanti. Kalau second 700 ya Ning Sari ya. Kalau baru nggak tahu harga baru, nggak tahu. Coba dihitung berapa itu. Rp2.500.000. 2.500.000. Hah? Kebanyakan. Kok kebanyakan gimana? Lebih gitu. Ya udah, berarti sisanya bisa dibuat beli apa gitu ya. Udah buat Ning Sari. Enggak dikasihkan ibunya aja kalau gitu. Nanti ngomong, "Bu, saya belikan sepeda ya," gitu ya. Kasihkan ibunya aja buat beli sepeda sama keperluannya. Iya. Iya, wis. Raffi yang Iya. Pak Raffi yang dari Malaysia gitu ya. Bude, Makasih Mas udah dibantu dan makasih juga pada Pak Raffi yang dari Malaysia untuk anak saya ini Mas. akhirnya kan apa yang cita-citakan Ning Sari tersampaikan. Iya. Ingin sekolah, alhamdulillah sekarang sudah sekolah, dan ingin sepeda sekarang sudah bisa mungkin beli sepeda. Mungkin kalau yang baru kurang ya, tapi Ning Sari cukup dengan yang bekas gitu aja. Nanti yang lainnya sisa uangnya buat kebutuhan keluarga gitu ya Ning Sari. Ning Sari ini kan mungkin capek
boleh istirahat dulu, mandi-mandi atau apa gitu? Ya, kita ingin ngobrol sama Kasih. ibunya Neng Sari. Ya, nggak apa kan? Kita ngobrol sama ibunya nggak apa ya? Iya. Karena bapaknya lagi di hutan. Monggo diistirahat dulu, mandi. Nggih. Mas, alhamdulillah Mas, ya ada aja. Tapi yang saya pikirkan ini, kan bapaknya ke alas, Nggih. pingin punya sepatu itu loh, yang bingkap loh Mas, sama apa alat-alatnya buat nyangkul itu loh, pacul, itu ya nggak punya. Anaknya minta apa ya nggak bisa beli, no namanya ya di alas, bisa makan wes sudah untung. Pikiran saya itu kalau bapaknya ke alas itu yang kayak cangkul, sepatu itu ada gitu wes udah lega. Nasib kok kayak gini terus Mas. Namanya hidup di hutan, jauh dari tetangga, jauh dari keluarga. Kapan kita bisa kumpul sama keluarga? Pingin saya kayak gitu Mas. Nggak tahu ini kapan-kapan kita ya pingin pulang, jenguk keluarga apa diterima apa enggak. Soalnya Neng Sarinya itu nanya, pingin ke saudara, nanya-nanya kapan Bu kita pulang ke Solo, katanya gitu ya. Bisa saya ya menangis saja Mas, bisa gimana? Saya gini aja wis diem. Sisa dari pembelian sepeda itu bisa dibuat beli apa, sepatu ya? Ya sepatunya bapaknya itu. Sama bendo sama cangkul. Iya. Buat alat untuk aktivitas. Iya. Kan gitu. Untuk beli alat itu kan pasti ke pasar ya nanti ya Bude ya. Iya. Ya nanti Pak D pas hari Jumat libur itu ya disuruh belilah keperluan yang beliau butuhkan kan gitu. Iya. Cangkul dan lain sebagainya. Oh iya, apa sempat kemarin jenengan menyampaikan bahwa di samping ke hutan juga punya sambian sama Pak Polo itu dikasih garapan ladang ya. Iya. Itu ditanami apa Bude? Apa sudah panen sekarang? Ya itulah Mas, ditanami padi gogo itu loh Mas. Padi gogo. Iya. Tapi kalau nggak ada obatnya, ya nggak panen. Itu kan di sini ya banyak tikus gitu. Nggak panen. Kalau ditanami ada jagung juga nggak panen kalau nggak ada obatnya. Susahnya itu Mas, beli obat ya uang lagi. Berarti Kadang-kadang ya ditinggal sama bapaknya itu ke alas itu yang tiap hari bisa dibuat makan, nyari-nyari kayu, nyari-nyari sayur dijual. Kalau padi jagung kan 3 bulan sekali tuh panennya Mas. gitu ya. Iya. Jadi sekarang ya di area sekarang beda sama dulu ya Bude ya. Iya. Kalau dulu cukup ditanam, dipantun apa Campur, apa rumput liarnya Iya. panen. Iya. Kalau sekarang harus dipupuk ya. Harus dipupuk ya. Dipupuk itu ada pupuk, ada semprot itu loh Mas. Iya ya, obat ya. Iya, Ada obat itu. Obat padi, apa obat hama lah intinya. Iya. Jadi ini gagal panen ceritanya. Ya Bude, gagal panen ya, cuma panen sedikit, panen sih tapi sedikit. Ya nyisa-nyisa itu dari hama itu saya ambilin aja. Ya wes sabar lah Bude. Iya. Mungkin namanya juga apa ya? Ya usaha ya. Tuhan yang menentukan kan gitu. Iya. Yang penting kan manusia itu kan tetap harus Iya. gerak kan gitu ya, harus berusaha. Iya. Cari wong Jawa, sopo sing gelem obah bakal mamah kan gitu ya. Iya. Siapa yang mau bergerak pasti akan Iya. kan Punya gitu. usaha aja tiap hari. Kalau bapaknya itu ke hutan, saya di rumah. Kadang-kadang ya saya ya kalau Neng Sarinya udah berangkat sekolah, saya nginguk tanaman itu gitu aja. Kalau Neng Sari mau pulang, ya saya cepet-cepet pulang Mas. Ntar kalau keburu dia pulang, saya nggak di rumah ya kasihan, Iya, nggak ada iya. orang gitu. Terus tadi jenengan juga menyinggung punya angan-angan ingin pulang ke Solo ya, doakan saya Bude, nanti Iya. saya ada rezeki mungkin bisa kita antar ke Solo sambang ke Iya. keluarga. Tapi kira-kira keluarga yang di Solo masih berkenan dengan kehadiran jenengan? Kira-kira kan jenengan kan sudah lama banget nggak pulang nih ceritanya Iya. ini. Namanya juga usaha ya. Iya. Diterima nggak diterima Iya. tetap kita ke sana nanti Iya. ya. Saya nggak janji, insya Allah suatu saat kita ajak panjenengan sekeluarga untuk sowan atau sambang ke Solo kan gitu. Karena kalau mengingat kejadian atau peristiwa yang jenengan sampaikan di video kemarin, Bude ini sekeluarga itu kan
ada terbentur masalah utang piutang kan gitu ya, sampai rumahnya disita bank, akhirnya merantau ke Surabaya, kerja di Surabaya pun dipecat. Akhirnya alhamdulillah punya kenalan orang sini yang juga perangkat desa, dikasihlah lokasi ini untuk menghuni gratis, bahkan sampai diberikan lahan atau ladang sebagai untuk sarana untuk bercocok tanam kan gitu ya. Bude juga menyampaikan katanya kan kalau di Solo itu keluarganya sudah sentimen ya bahasanya, atau tidak acuh tak acuh kan gitu ya. Nah kira-kira itu loh, nanti kalau ke Solo yakin nggak kira-kira Bude kalau keluarga itu masih menerima Bude kembali? Kira-kira coba disampaikan Bude gimana? Iya gimana Mas, saya itu kalau ingat Ning Sari itu pingin katanya gini Bu, aku pingin punya keluarga, pingin punya kayak Bibi, kayak Bude. Kenapa sih Ibu kok gak mau pulang? Katanya kan gak ngerti anaknya itu soal apa unek-unek saya itu sama ayahnya, kalau keluarga saya itu nggak mau gitu. Aslinya saya ya kepingin ngajak ke sana Mas, tapi ya uangnya belum ada. Terus anak itu kepingin aja pulang ke sana. Kapan-kapan itu mau tak ajak ke sana, mau nggak mau nerima keluarga saya, ya saya tetap ke sana aja Mas. Namanya si keluarga, masa nggak mau, masa nggak ingat-ingat waktu dulu gitu saya. Tapi bapaknya gini, ya nggak apa-apa dicoba aja kalau gitu. Besok-besok saya anterin kalau udah ada ongkos ke sana. Namanya anak Mas ya pingin itu kumpul sama keluarganya, tapi gimana sih uang yang nggak ada. Keadaan saya kayak gini, kalau nggak diterima gimana, nyoba aja ke sana katanya bapaknya gitu. Itu Ning Sarinya itu kepingin ke sana Mas aslinya. Berhubung ini uangnya belum ada. Kadang-kadang itu ada orang gitu manggil Pak D, dia ya kepingin ingat Pak D-nya di sana, ingat itu ada kakak sepupunya di sana. Itu saya hibur aja, ntar aja kalau ada uang nak ke sana, sekarang belum ada ongkos, kalau ada rezeki aja. Ya saya bilang gitu. Ya anaknya ya nangis, lari-lari, saya ya gimana aja. Iya. Sama bapaknya itu. Mudah-mudahan ada rezeki. Ntar pulang ke sana nak, saya bilang gitu. Jadi yang saya minta ya cuman doa dari panjenengan sekeluarga, mudah-mudahan saya juga dilancarkan rezeki. Amin ya. Saya nggak janji, tapi insya Allah saya usahakan pasti suatu saat akan kita dampingi, kita ajak pulang ke Solo ya Bude ya. Iya. Entah itu naik kereta atau naik mobil sendiri, nanti kita upayakan. Yang penting jenengan sekeluarga bisa bertemu, menjalin tali silaturahmi yang sudah sempat terputus bertahun-tahun kan gitu nggih. Iya. Cuman itu yang saya minta, doa dari panjenengan gitu aja. Sabar ya Bude ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar untuk hal yang jenengan sampaikan tadi. Oh iya Bude, kalau kita ngomong seperti itu rasanya kok saya sendiri orangnya itu gampang nangis. Jadi jangan cerita yang sedih-sedih lah. Cerita yang enak-enak aja. Sudah sedih, cerita sedih kan nggak enak Bude ya. Sini kan jenengan sudah lama ini ya Bude tinggal sekeluarga, jauh dari masyarakat, jauh dari tetangga. Tentunya lebih sering sama bapaknya Ning Sari. Apakah panjenengan juga ngapunten nggih pernah bertengkar gitu kira-kira Bude? Ini mohon maaf ya tanya seperti itu. Pernah bertengkar sama bapaknya Ning Sari? Iya pernah sih Mas, tapi ya jarang. Kadang-kadang itu waktu udah ada semingguan tuh malam-malam itu ya nggak bisa tidur sih kalau Ning Sari tidur. Ya gremeng-gremeng kepingin punya kambing buat rumah-rumatan begitu. Itu obrolannya lama-lama itu keras. Terus saya bilang gini, wong buat makan aja susah, apalagi beli kambing ya mahal, buat makan aja. Aslinya ya kepingin Mas, tapi ya wis dimi aja di hati. Jadi pernah berantem gara-gara bapaknya Ning Sari. Ya pingin punya kambing buat itu apa? Rojokoyo gitu ya. Tabung-tabungan kalau gitu kan ngambil rumput gitu. Lama-lama kambingnya kan apa? Jadi ada anaknya gitu. Ya sebenarnya kan itu kan suatu apa ya, harapan atau keinginan yang positif. Ya kan, bukan buruk sih. Walaupun ngapunten hasil atau penghasilan itu mungkin tidak cukup untuk cita-cita yang diinginkan bapaknya Ning Sari. Tapi kan
Ya namanya ucapan itu adalah doa. Siapa tahu nanti ada malaikat lewat terus dikabulkan kan nggak apa-apa. Iya. Tapi itu sempat berantem ya Bude. Iya. Ya malam-malam ya berantem di sini ya wis. Siapa yang mau dengar nih Sarinya ya tidur itu di Iya. sebelah itu. Jadi berantemnya ya bukan Iya, masalah apa-apa, masalah iya, seperti masalah pingin punya Rojokoyo. Wong dibuat makan aja udah cukup aja, udah untung kok beli Rojokoyo. nggih. Ya wis berdoa aja, ntar kalau mungkin ada rezeki Iya, siapa bisa tahu beli ya. siapa tahu Tuhan mengabulkan dengan Iya, doa-doa yang jenengan utarakan berdua, iya, pun dalam doa itu sambil berantem kan gitu. iya. Kadang-kadang ya kepingin Mas, kalau kepingin kayak gitu-gitu ya langsung yang namanya orang ya kepingin apa. Iya. Kalau keluar itu ada anak gini-gini sama Ning Sari ya dimai anaknya itu kayak melas gitu. Iya. Pingin minta, ya minta ibu yang nggak ada. Ya gimana ya Bude ya, diukur sesuai kemampuan dulu lah. Misalnya ya semua itu kan bertahap. Dan nanti misalnya ada rezeki apa yang diharapkan Ning Sari kan pengen punya sepeda, Iya, dibelikan dulu. Nanti kalau misalnya kedepannya ada rezeki apa gitu kan. Ning Sari saya yakin juga ngerti dengan keadaan keluarga ya, keluarganya kan gitu ya. Tidak Iya. mulu-mulu kok. Saya lihat anaknya juga sangat. anaknya dia, ya, Ya Bude, ini kalau saya menunggu Bapak iya. sore ya katanya kan Sore, pulangnya ya, kadang malam Sore, gitu ya. kadang-kadang maghrib itu baru pulang dari hutan Mas. Ya, Karena ini saya hari ini ada jadwal lagi mau ke satu lokasi lagi, jadi saya mau pamit undur diri. Iya. Mohon maaf bila ada Iya. salah kata atau tingkah laku saya di sini yang kurang sopan, Bude ya. Iya, Dan tadi sedikit rezeki yang saya sisihkan buat keluarga jenengan, juga dari Pak Raffi yang di Malaysia. Iya. Mudah-mudahan niat baik beliau, rezeki beliau juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala kan gitu nggih. Beliau orang Pokoknya baik. itu Jadi tadi Mas, terima kasih sama panjenengan, ya, sama Pak Raffi yang di Malaysia. Pak Raffi Bantuannya itu untuk gini, anak saya. Pak Raffi itu ya saya kemarin ngomong kalau saya melihat ibunya Ning Sari itu seperti makcik saya. Makcik itu bibi kalau nggak salah ya. Iya. Seperti itu. Gitu loh Bude. Jadi saya juga waduh iya. Terima kasih yang banyak pada Oke. panjenengan Jadi sama Pak Raffi. nggih, kemampuan saya Iya. cuman seperti itu, segitu. Jadi mungkin nanti kalau ada rezeki lebih, saya nggak janji saya akan ajak panjenengan pulang ke Solo. Ngoten nggih. Iya. Nanti titip salam buat siapa? Bapak nggih. Iya. Ning Sari tidur mungkin ya? Itu Iya. mau bersih-bersih mungkin. Oh, nyuci-nyuci. Iya, bersih-bersih terus mandi. Nggih. Udah Jadi sore. nanti dipamitkan sama Bapak nggih. Nggih, terima kasih Bude. Iya. Panjenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya dan kopinya sangat legit sekali, cocok pas racikannya pahit manis. Ya, mudah-mudahan panjenengan sekeluarga diberi kesehatan, dijauhkan dari segala Amin. musibah, dilancarkan rezeki dan dikabulkan semua doa-doa yang Amin. terucap. Betul nggih? Oke. Oke, pemirsa semuanya untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.